Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, barakallahu fikum. Kembali lagi di channel Muslim Creator Class. Saya Khairul. Di video kali ini kita akan bahas terkait hukum menggunakan aplikasi bajakan. Nah, karena pembahasan ini berkaitan dengan hukum, tentu yang pantas berbicara adalah orang yang ahli di dalamnya. Karena ini bukan ranah saya, di sini saya akan nukil pendapat kibarul ulama senior terkait hukum menggunakan aplikasi bajakan atau menggunakan software bajakan. Baik, sebelum itu perlu teman-teman ketahui di tahun 2019 sebuah penelitian dari Business Software Alliance atau yang dikenal dengan BSA terdapat sekitar 83% perusahaan di Indonesia menggunakan aplikasi bajakan, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara teratas yang paling banyak menggunakan software ilegal atau software bajakan. Tentu ini bukan sebuah prestasi ya teman-teman yang patut kita banggakan, karena kalau ditinjau dari hukum menggunakan aplikasi bajakan, ini masih dipermasalahkan dalam agama. Supaya lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan terkait sudut pandang hukum boleh atau tidaknya menggunakan software bajakan atau aplikasi bajakan. Berdasarkan hukum negara di Indonesia sendiri, penggunaan software atau aplikasi bajakan jelas melanggar sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Begitu pula secara hukum agama, sebagaimana Fatwa Lajnah Daimah Nomor 19.622. Di slide berikutnya akan kami sertakan pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah. Mungkin di antara teman-teman ada yang asing ya istilah Lajnah Daimah. Jadi Lajnah Daimah itu sebuah lembaga fatwa Saudi yang di dalamnya terdiri dari kibarul ulama atau ulama-ulama senior yang bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hukum agama. Kalau di Indonesia ini mirip seperti MUI ya teman-teman, yakni Majelis Ulama Indonesia. Baik, nah ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah. Pertanyaannya, di sini saya baca, saya bekerja pada bagian komputer. Semenjak saya memulai pekerjaan di bagian ini, saya bertugas untuk mengcopy berbagai program untuk memudahkan pekerjaan dengannya. Dan hal itu dapat dilakukan tanpa saya membeli dari kepingan asli program ini. Dan perlu diketahui, pada berbagai program tersebut, terdapat ungkapan peringatan atau larangan mengcopy, yang maksudnya hak penyalinan terpelihara, serupa dengan ungkapan hak percetakan terpelihara yang terdapat, ya di sini tipe ya teman-teman, yang terdapat pada sebagian kitab. Dan pemilik program tersebut boleh jadi seorang muslim atau kafir. Nah, pertanyaannya, apakah boleh menyalin ataupun mengcopy dengan cara ini, yakni menyalin beberapa program yang terdapat larangan atau peringatan untuk mengcopy. Berikut ini adalah fatwa dari Lajnah Daimah. Teman-teman bisa baca, tidak diperbolehkan menyalin berbagai program yang pemiliknya melarang kecuali dengan izin mereka, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau berkata, kaum muslimin berpegang di antara syarat-syarat mereka, dan juga sabdanya, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang lebih dahulu dalam perkara mubah, maka ia lebih berhak dengannya. Kemudian, di sini ada lanjutan dari jawaban fatwa Lajnah Daimah. Sama saja apakah pemilik berbagai program tersebut muslim ataupun kafir yang bukan harbi. Sebab hak orang kafir yang bukan harbi, yakni orang kafir yang tidak boleh diperangi, itu terpelihara seperti hak seorang muslim. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, pengikutnya dan para sahabatnya. Nah ini teman-teman lebih jelasnya bisa baca di sini di konsultasisyariah.com terkait hukum menggunakan aplikasi bajakan. Baik. Nah di antara aplikasi bajakan yang sering digunakan adalah aplikasi desain. Misalnya kalau teman-teman cek di marketplace itu
banyak ya teman-teman menjual aplikasi CorelDRAW dengan harga di bawah 100.000. Misalnya di sini harga 30.000 atau ada juga yang 50.000. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan ya. Kenapa? Karena kalau kita cek di website resmi dari CorelDRAW, ini harganya sudah sampai 785 US dollar. Ini kalau kita konversikan ke rupiah, ini seharga dengan 11 juta sekian. Ya, lebih dari 11 juta. Ya, maka ini sudah dipastikan ya teman-teman, aplikasi yang dijual di sini adalah aplikasi bajakan. Lalu gimana dong solusinya agar kita terhindar dari aplikasi bajakan? Ya, secara umum ada dua ya teman-teman untuk solusinya. Pertama, kalau teman-teman mampu untuk membeli aplikasi tersebut, silahkan teman-teman beli. Atau solusi yang kedua, teman-teman bisa cari alternatif atau pengganti yang gratis untuk digunakan. Ya, kita cari aplikasi alternatif yang serupa dengan aplikasi yang berbayar, misalnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin mencari aplikasi yang semisal dengan CorelDRAW yang gratis, teman-teman bisa download Inkscape. Teman-teman bisa gunakan secara gratis, baik itu untuk kebutuhan personal atau juga untuk kebutuhan komersil. Untuk mendapatkannya, teman-teman silahkan kunjungi website resmi dari Inkscape di inkscape.org. Ya, kalau teman-teman rasa perlu untuk belajar lebih detail terkait aplikasi Inkscape, teman-teman bisa gabung di Muslim Creator Class. Alhamdulillah di kelas ada materi tentang Inkscape. Baik, mungkin itu dulu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Demikian, barakallahu fikum.